Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kita masih tetap akan mengangkat atau mengemukakan isu-isu penting di dalam pemilu, ya. Tahapan pemilu sebagaimana kita tahu telah berjalan sejak dari tahun kemarin. Tetapi yang lebih khusus adalah soal dinamika politik pilpres, ya. Kita akan tetap setia untuk selalu menyajikan berbagai informasi tentang masalah dinamika politik pilpres maupun yang lain, termasuk sekali-sekali dinamika ekonomi maupun lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, bil khusus kita akan mengikuti jejak salah seorang calon presiden, kegiatan-kegiatannya, relawan-relawannya. Kita akan selalu menampilkan kegiatan-kegiatan mereka, bagaimana semangat dan dinamika kegiatan mereka untuk memenangkan capresnya. Dan ada salah hari ini, saudara kalian, sebetulnya sejak dari kemarin ya, viral tentang perusakan di Jawa Timur, perusakan satu alat peraga atau baliho atau apalah namanya dari salah satu capres di Jawa Timur, di Jember. Nah, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui beberapa minggu kemarin itu ada, kalau saya tidak salah hari Minggu atau pada hari Minggu atau pada hari Sabtu sampai Minggu, itu ada dua calon presiden yang berkunjung ke Jawa Timur, yaitu khususnya di Jember, di kota Jember, Kabupaten Jember, kabupaten atau kota Jember. Yaitu yang pertama adalah Anies Rashid Baswedan yang pergi menghadiri salah satu haul dari salah satu ulama, ya, habaib di sana. Dan yang kedua adalah Ganjar Pranowo berkunjung ke sana dalam rangka untuk jalan pagi bersama relawan-relawannya di kota Jember. Nah, ada peristiwa yang menarik dan karena sempat heboh, ya, sampai dipersoalkan bahkan saling lapor ke polisi misalnya, adalah karena setelah balik dari situ Anies terutama baliho-baliho atau Anies itu dirusak, puluhan baliho itu dirusak oleh sekelompok orang yang tadi kenal, ya. Oleh karena itu kemudian sejak kemarin itu ramai dan Partai Nasdem kelihatannya sudah melaporkan juga ke Polres di sana tentang mereka-mereka yang diduga melakukan kejahatan. Sebetulnya itu ekspresi kebencian, saudara sekalian, terhadap Anies, ya. Nanti sebentar kita akan bahas mengapa kita menganggap bahwa ini juga tidak biasa, karena ini bisa merusak hubungan persatuan dan kesatuan bangsa kita, terutama antar kandidat, pendukung antar kandidat, ya, atau antar calon. Dan itu tentunya akan bisa merembet kemana-mana. Oleh karena itu polisi harus bertindak tegas, dan tentunya ini tidak perlu terjadi kalau apalagi Anies kan selalu diposisikan di urutan ketiga, underdog, dianggap Jawa Timur itu memiliki dukungannya sangat kecil gitu. Nah, baiklah, kita coba bacakan ini. Sebentar juga kita akan kita akan tampilkan dulu sebagian foto, ya, mungkin satu atau dua foto yang mengiringi pemberitaan ini. Berita kita ambil dari Gelora News, ya, dari Gelora News 11 Mei 2023. Saudara sekalian, pegiat media sosial Eko Jones menyoroti perusakan puluhan banner bergambar bakal calon presiden capres Anies Rashid Baswedan di Jember. Dia mengaku heran masih banyak pihak yang melakukan cara tersebut, cara-cara nista dan zalim, ya, tidak terpuji sebetulnya. Kita tidak tahu apakah itu pendukung Ganjar atau pendukung Prabowo atau siapa, atau pendukung Jokowi misalnya. Hal itu disampaikan Eko Jones dalam akun Twitter pribadinya pada Rabu 10 Mei 2023. Masih saja cara-cara zaman jahiliyah dipakai, gak guna merusak gambar orang, nanti ujuk-ujuknya minta maaf kalau ketahuan. Sebelumnya, aksi pengerusakan baliho bergambar bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan membuat Partai Nasdem Jember kesal. Pasalnya,
Pasalnya baliho yang dirusak berjumlah puluhan. Atas kejadian tersebut Nasdem Jember pun melaporkan ke polisi. Ya, mudah-mudahan polisi menindaklanjuti laporan itu ya. Karena itu juga akan berisiko besar kalau polisi misalnya memihak atau tidak melanjutkan. Bisa orang suka-suka, bisa juga suatu ketika orang merusak gambarnya balihonya Ganjar, Prabowo dan lain sebagainya, ya. Dan mungkin yang dilakukan itu orang yang sama atau kelompok orang yang sama dalam rangka untuk membuat ketidakstabilan politik atau memecah belah masyarakat, adu domba, ya. Dituturkan Wakil Ketua Bidang Sayap DPD Partai Nasdem Jember, David Handoko Seto, setidaknya ada 20 baliho bergambar Anies yang dirusak oleh orang tak bertanggung jawab. Baliho yang rusak itu rata-rata berukuran 2-3 kali 3 meter. Baliho yang dirusak adalah yang terpasang di tepi jalan dari Bandara Noto Hadinegoro sampai Hotel Aston, tempat Anies menginap selama mengunjungi Jember. Perusakan ini murni tindakan pidana karena ada kerugian secara material, sehingga laporan ke Polres Jember. Karena ini akan merusakkan karena ini kan perusakan objek milik kami, katanya. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Jember AKP Dika Hadian Widya Wiratama memastikan telah menerima laporan dari Nasdem Jember terkait perusakan baliho. Polisi pun memastikan akan mengusut laporan tersebut atau menindaklanjuti menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, memang ini cara-cara seperti ini bukan hanya terjadi di Pilpres ya, tetapi juga di pilkada-pilkada, di pemilu yang lain ya, di pemilu legislatif juga begitu. Jadi kadang-kadang orang pendukung ya tidak puas terhadap popularitas yang lawan, itu kemudian mereka ekspresikan dengan cara seperti itu. Tapi cara seperti itu kan cara yang pertama tidak manusiawi, yang kedua melanggar hukum ya, yang ketiga ya itu cara nista. Cara-cara yang tidak benar, melanggar etika, melanggar hukum dan lain sebagainya. Ekspresi sebetulnya itu ekspresi kebencian. Ya. Mengapa mesti baliho orang seperti Anies misalnya dirusak? Toh Anies sebagaimana dikatakan oleh banyak pihak termasuk para surveyor, Anies itu cuma 15% di Jawa Timur dukungannya. Ngapain ditakuti misalnya? Atau ekspresi ketakutan jangan sampai Anies kalah dari pendukung-pendukung mereka. Kalau itu andaikan itu dilakukan oleh lawan-lawan atau pesaing-pesaing capres yang lain. Andaikan itu benar ya. Tetapi tidak menutup juga kemungkinan. Jadi pesaing-pesaing misalnya begini, saya kembali sebelum kita lanjut. Pesaing-pesaing capres yang lain itu misalnya pendukung Ganjar, pendukung Prabowo, atau orang-orang pendukung Jokowi, walaupun Jokowi tidak ikut dalam kontestasi politik, tetapi sampai akhir-akhir ini kan dianggap bahwa Jokowi itu tidak menghendaki Anies itu capres, berupaya untuk menghalangilah berbagai macam cara. Itu yang opini yang berkembang hingga hari-hari ini. Nah, dan Jokowi sampai sekarang juga tidak pernah klarifikasi. Ya. Banyak sudah kita bahas itu tersendiri. Satu yang kedua, bisa jadi ada kelompok orang tertentu. Ya, ada kelompok orang tertentu melakukan dengan tujuan untuk propaganda, jadi memecah belah masyarakat. Tetapi biasanya kawan sekalian, kalau untuk memecah belah para pendukung Anies dengan menciptakan saling curiga, itu bisa jadi terjadi. Hanya saja saudara sekalian, bisa jadi baliho itu juga bukan hanya punya Anies yang dia. Untuk sementara ini mungkin masih Anies, tetapi satu ketika misalnya Ganjar lagi ya, yang sobek dan lain sebagainya, atau punya Prabowo dan sebagainya. Tujuannya ada membuat permusuhan antar kandidat, antar pendukung gitu loh. Tapi kita sementara ya itu analisa kita gitu loh. Mudah-mudahan ini bukan dilakukan oleh orang-orang para pendukung Ganjar atau para pendukung Prabowo atau para pembenci Anies dari kelompok
Jokowi misalnya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan gitu. Tapi siapa lagi kalau begitu? Ya di antara mereka lah kira-kira yang bisa, atau kelompok yang belum menentukan, kelompok-kelompok yang inti dan Indonesia tidak stabil tetapi menciptakan kerusuhan di antara para kompetitor, pendukung para kompetitor capres maupun partai-partai yang lain. Bisa saja itu terjadi. Nah, jadi saudara sekalian, ini kan sering dikampanyekan bahwa pemilu ini kan pesta 5 tahunan rakyat untuk menyampaikan hak pendapatnya, putusannya untuk memilih siapa-siapa pemimpin yang dianggap terbaik bagi mereka. Ya, apakah ya kalau kita kontes 2004 ini, kalau kita tidak berkembang lagi misalnya, maka 3 calon yang misalnya itu Pak Anies Rashid Baswedan, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Ganjar Pranowo. Yang 3 itulah biarkan ada rakyat dan kita bersaing gagasan, tidak menjelek-jelekan pihak yang satu dengan yang lain gitu. Di tingkat para pendukung, apalagi sesama pendukung itu bisa saja satu keluarga bisa terbagi sampai 3 dan sebagainya. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang bangsa Indonesia sebagai suatu keluarga besar. Ya ini yang mesti para pihak, kelompok-kelompok andaikan ini dilakukan oleh misalnya pendukung Ganjar atau Prabowo untuk merobek ekspresi ketidaksenangan atau kebencian terhadap Anies karena takut Anies menang, misalnya populernya Anies menang. Andaikan itu harus dikasih tahu bahwa tidak boleh begitu. Kita jangan mengekspresikan, jangan merusak ya, mengekspresikan ketidaksukaan kita terhadap orang lain dengan capres lain dengan cara-cara kayak begitu. Sebab kalau nanti ketahuan bahwa orang yang merobek itu atau kelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan itu ketahuan, ini misalnya pendukung Ganjar atau pendukung Prabowo atau pendukung Jokowi. Itu kan kalau ketahuan itu kan di zaman media sosial seperti viral, itu kan merugikan mereka sendiri gitu. Justru Anies akan terangkat ini dengan cara ini saja, Anies akan mendapat simpati yang besar. Nah, oleh karena itu boleh kita berbeda pandangan ya, tetapi kita bersaing dengan sehat, mengatur siasat strategi, tidak dengan cara-cara premanisme atau ekspresi kebencian yang dengan model-model kayak begitu ya. Itu justru bukan demokrasi modern, tetapi demokrasi jahiliyah yang seperti dikatakan oleh salah satu pegiat sosial tadi yang kita sudah bacakan. Nah, kira-kira demikian kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan Indonesia semakin dewasa, rakyat Indonesia semakin dewasa dalam berpolitik, berdemokrasi. Jangan kemudian para politisi juga jangan mengeksploitasi kebohongan di muka publik dengan misalnya seperti yang dikatakan oleh Romi dan kita sudah bantai itu, yang membawa-bawa para ulama zaman dahulu tentang misalnya seorang pemimpin yang boleh melakukan kejahatan gitu ya. Pemimpin itu boleh melakukan kejahatan, seorang pemimpin yang melakukan kejahatan atau berbuat dosa kira-kira begitu masih bisa berhak untuk ditaati oleh rakyatnya di dalam menurut pandangan Islam. Tidak tahu itu pandangan Islam versi P3 atau apa, kemudian dia membawa teorinya mensandarkan itu kepada Imam Al-Mawardi, padahal Imam Al-Mawardi tidak bilang seperti itu. Dan kita cek di dalam buku kitab yang dikutip oleh Romi itu di Al-Ahkamul Sultaniyah itu tidak ada penjelasan seperti itu, tapi dia beraninya mengutip itu, dia berani berbohong gitu ya. Ya sudahlah Pak Romi, berhentilah Anda Anda Partai Islam P3 kok begitu, sudah dulu Anda sudah mencuri, korupsi, masuk keluar penjara, sudah berbohong lagi di mata publik. Nah, yang kayak begini ini termasuk juga perusakan properti capres yang lain sebagai bentuk kebencian, ekspresi kebencian terhadap calon itu, ya nanti merugikan kalian sendiri dan itu tidak sehat bagi pembangunan demokrasi bangsa kita dan bisa memecah belah. Oleh karena itu cara-cara seperti itu sudahlah, itu cara zaman tahun 50-an di mana ada PKI, itu dianggap sebagai cara PKI ya, atau cara yang bersifat syaitania. Nah, itu tinggallah apalagi di basis-basis organisasi besar seperti NU ya, katanya di Jawa Timur itu. Nah, oleh karena itu kita berharap polisi bertindak tegas, siapapun jangan pilih kasih lah polisi.
segera tangkap mereka, proses mereka secara hukum supaya ini menjadi ada pelajaran bagi siapapun. Ya. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.